Sekarang kita fokus kepada Lesti. Apakah dia menyanyikan lagu-lagu ini kemudian nilainya komersil? Kalau dia menyanyikan tidak komersil ya tidak kena. Semua ciptaan itu kalau bermanfaat bagi masyarakat, bagi dunia, kemudian dianggap sebagai inovasi baru, itulah ciptaan yang kemudian dilindungi oleh hak cipta, undang-undang cipta ya. Nah, terkait dengan ciptaan lagu, ya lagu juga hasil ciptaan manusia kan, itu kan penciptanya juga kan berupaya bikin lagu kan, itu mikir itu, pakai analisa, pakai perasaan, pakai insting, pakai kata-kata, mereka buat lagu sehingga tercipta lagu. Nah, sekarang persoalannya bagaimana penerapan lagunya. Nah, siapapun sebenarnya boleh menyanyikan setiap lagu apapun juga. Siapapun boleh. Tanpa perlu kena undang-undang hak cipta. Dengan syarat lagu-lagu ini kemudian tidak dikomersilkan gitu, atau tidak kemudian diperpiakakan, atau kemudian dinyanyikan dengan harapan mendapatkan uang gitu ya. Siapapun boleh, pengamen juga boleh. Pengamen dapat uang kecil masa diminta kan gitu kan, namanya hidup, nyari hidup kan, jadi nggak masuk ke wilayah sana. Nah, ketika terkait dengan ciptaan lagu yang dikomersilkan itu begini. Jadi misalnya ada lagu, ada penciptanya, kita nyanyikan dalam satu konser yang berbayar, dikomersilkan lagu ini, itulah kena cipta gitu. Nah, sekarang kita fokus kepada Lesti. Apakah dia menyanyikan lagu-lagu ini kemudian nilainya komersil? Kalau dia menyanyikan tidak komersil ya tidak kena. Nah, kalau dia menyanyikan lagu-lagu ini secara komersil, misalnya ditangkap satu event, kemudian suatu acara, tapi acara atau event ini kemudian membayar royalti kepada suatu lembaga yang menaungi mengenai ciptaan lagu, ya nggak kena juga begitu. Nah, atau si Lesti kemudian menyanyikan lagu yang kemudian eventnya ada, berbayar juga, tapi kemudian ada pihak lain, ada orang yang nonton kemudian mengupload kepada YouTube-nya, ya Lesti nggak kena juga begitu. Kecuali Lesti nyanyi, dia punya niat dengan sengaja dan niat jahat pengen meraup keuntungan, dia bernyanyi meminta supaya penonton bayar pakai event, kemudian tapi nggak bayar royalti kepada pihak lembaga LMKN, ya sudah, ya diproses. Makanya kita harus hati-hati karena memang detailnya begitu. Kuncinya setiap ciptaan lagu yang kemudian dinyanyikan oleh siapapun sebenarnya tidak ada persoalan sepanjang tidak ada nilai komersil. Yang kedua, kalaupun ada nilai komersil, kalau sudah bayar royalti juga nggak ada persoalan. Yang ketiga, kalau dia sudah nyanyi secara komersil disorot tapi ada pihak lain yang mengupload ke suatu pemberitaan atau YouTube atau apa di medsos, ya sudah. Yang salah bukan dia, tapi si pengupload ini, karena dia mendapatkan keuntungan. Tapi kalau YouTube-nya sendiri bayar kepada LMKN, ya sudah, LMKN yang bertanggung jawab. Artinya apa? Sebenarnya pencipta lagu ini dalam undang-undang hak kita sudah dilindungi melalui LMKN, melalui wadah-wadah. Sehingga wadah ini ngasih nggak kepada pencipta lagu. Nah, ini persoalannya. Kemudian di situ, kalau si pencipta lagu sudah bikin lagu banyak-banyak, tapi kemudian dinyanyikan secara populer, tapi dihargain juga tidak, dikasih duit juga tidak, begitu kan? Akhirnya kan longso. Akhirnya begini, kalau kita biarkan ini berjalan seperti ini, nanti kasihan pencipta lagu, mereka yang capek berkarya, mereka nggak dapat apa-apa. Kita juga harus fair, pencipta lagu harus mendapat, penyanyi juga harus mendapat, penikmat juga harus membayar, begitu. Jadi harus fairnya di situ. Nah, sekarang kita persoalannya adalah bagaimana dengan pencipta lagu kalau dibegitukan? Tentunya nanti banyak orang yang memang dunianya adalah menciptakan lagu, mereka malas menciptakan lagu. Hasilnya Indonesia nggak ada karya lagi, karya lagu itu nggak ada. Kenapa? Ya kita udah capek-capek bikin lagu, nggak ada yang bayar, gimana? Akhirnya nggak ada yang menciptakan lagu. Akhirnya tinggal lagu-lagu lama yang kita jadi nostalgia kan, gitu. Lir, lagu gitu aja itu diulang gitu, karena nggak ada yang menciptakan lagu baru. Gitu. Oh, persoalannya sekarang udah ada AI yang nyiptain lagu sendiri. Nah, udah tidak lagi tuh. Bang, tapi kan ada yang dikatakan kalau dari pihak LMKN itu mengatakan ada dua teknik, performing rights dan mechanical, ya kan? Yeah. Yang diwadahi oleh LMKN adalah performing rights. Nah, yang terkait kasus Lesti ini adalah masuknya ke mechanical, berarti kan tidak campur tangan nih LMKN, ya kan? Itu memang semua atas semua perizinan, berarti kan memang didasari
Kira-kira di sini Lesti bersalah nggak, Bang? Karena kan dia tidak izin, semua kan didasari dengan perizinan. Ya, nanti kita lihat fondasinya ya. Apa fondasinya? Fondasi hukum. Kalau LMKN bilang, oh kami cuma bertanggung jawab di A, duitnya dia terima tapi A doang. Sebenarnya dia punya duit kelebihan kan, dia meng-counter B gimana caranya? Itu tanggung jawabnya LMKN, bukan disuruh pencipta suruh kerja sendiri, penyanyi suruh berantem kan gitu. Ini nggak bagus. Kondusivitas dari ciptaan lagu, pencipta dan penyanyi menjadi nggak bagus. Sebenarnya ini harus ditengahi oleh LMKN. Kalau mereka bilang, oh kami nggak bertanggung jawab dengan mekanika, ya nggak gitu. Mereka harus bertanggung jawab terhadap semua persoalan-persoalan ciptaan lagu dan persoalan-persoalan yang menyanyikan. Mereka harus bertanggung jawab. Gitu. Jadi ini ada bolongnya di situ, di mana mereka tidak bertanggung jawab. Enak di dia, nggak enak di yang lain kan gitu. Jadi itu persoalannya. Makanya ini kita akan kejar ke LMKN sebenarnya. Bagaimana sih mekanismenya? Kalau memang masih bolong di situ, kita bikin undang-undang baru untuk mengatasi ini. Gitu. Berarti ada perbaikan terhadap undang-undang hak cipta khusus mengenai ciptaan lagu dan bagaimana dinyanyikannya.